Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Asrul Sultan SPD MPD selaku dosen mata kuliah ISP for Primary Teacher yang telah memberi kesempatan kepada kami yaitu kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil observasi kami yaitu di SD Negeri 7 Parepare. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri anggota kami yaitu yang pertama Intan Aprilia, kedua Della Aprilia, ketiga Hairunisa, dan yang terakhir Muhammad Filla Al-Muhajiri Guntur. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami akan membacakan hasil observasi kami. Di dalam proses pembelajaran khususnya pembelajaran bahasa Inggris di jenjang sekolah dasar tentunya tidak dapat dipungkiri akan terdapat hambatan ataupun kendala dalam pelaksanaan yang mana kendala tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Meninjau dari sekian banyak kendala yang menghambat pembelajaran bahasa Inggris di jenjang sekolah dasar, maka kami para observator melakukan observasi dan mewawancarai kepada guru bahasa Inggris di sebuah sekolah dasar untuk memberikan solusi dalam mengatasinya. Rincian observasi. Kami melakukan observasi di SD Negeri 7 Parepare pada tanggal 24 Maret tahun 2022. Kami mewawancarai 2 guru bahasa Inggris yaitu Ibu Sapandi yang menghandle kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, dan 6, serta Ibu Gita yang menghandle kelas rendah yaitu kelas 1, 2, dan 3. Kami membagi 2 tim yang mana setiap tim terdiri atas 2 orang dan masing-masing tim mewawancarai guru kelas tinggi yaitu Muhammad Filla Al-Muhajiri Guntur dan Della Aprilia, dan guru kelas rendah yaitu Intan Aprilia dan Hairunisa. Hasil observasi atau wawancara. Setelah melakukan wawancara, kami mendapati beberapa masalah yang dihadapi oleh guru bahasa Inggris SD Negeri 7 Parepare, baik di kelas tinggi maupun kelas rendah, dengan rincian sebagai berikut. Baik, untuk observasi atau wawancara pertama akan dijelaskan oleh Saudari Hairunisa kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Kendala di kelas rendah yaitu kelas 2, di mana Ibu Gita yang saya wawancarai atau yang saya wawancarai itu menyatakan bahwa permasalahan yang beliau dapati dalam mengajar di kelas 2 yaitu pemahaman dan kemampuan siswa dalam menangkap materi bahasa Inggris masih kurang karena mereka menganggap bahwa belajar bahasa Inggris itu sulit. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Hairunisa. Untuk hasil observasi atau wawancara kedua di kelas rendah yang akan dibacakan oleh Saudari Intan Aprilia kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, selanjutnya permasalahan yang dialami oleh kelas 3. Dalam hal ini saya mewawancarai Ibu Gita selaku guru yang menangani kelas rendah. Jadi Ibu Gita menyatakan bahwa permasalahan yang beliau dapati dalam mengajar di kelas 3 yaitu kurangnya fasilitas dan media pembelajaran yang dapat mendukung pembelajaran, sehingga Ibu Gita kerap kali hanya sekedar menggunakan buku sebagai penunjang proses pembelajarannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Intan Aprilia. Baik, untuk observasi atau wawancara ketiga yaitu di kelas tinggi, di kelas 4 akan saya bacakan. Menurut Ibu Ani menyatakan bahwa permasalahan yang beliau dapati dalam mengajar kelas 4 yaitu kurangnya semangat atau minat siswa dalam merespon pembelajaran. Mereka cenderung merasa bosan dan melakukan aktivitas lain saat pembelajaran. Baik, untuk observasi atau wawancara berikutnya di kelas tinggi, saya persilakan kepada Saudara Muhammad Filla Al-Muhajiri Guntur. Kepada Saudara, saya persilakan. Baik, di sini saya mewawancarai guru yang menghandle kelas 6, yaitu Ibu Ani Sapandi, di mana Ibu Ani menyatakan bahwa permasalahan yang beliau dapati dalam mengajar kelas 6, yaitu siswa masih kurang menguasai dan kurang memiliki perbendaharaan kosakata atau vocabulary. Vocabulary sebagian siswa dalam berbahasa Inggris itu masih kurang, kecuali untuk siswa yang mengikuti les private.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Muhammad Pilah. Selanjutnya mengenai solusi permasalahan. Adapun rincian solusi dan model pembelajaran yang cocok untuk permasalahan tersebut sebagai berikut. Solusi permasalahan yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Hairunisa kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Solusi permasalahan pada kelas tingkat rendah, yaitu kelas 2. Sebagai cara mengatasi permasalahan kurangnya pemahaman dan kemampuan siswa dalam menangkap materi bahasa Inggris, siswa harus lebih diaktifkan dalam proses pembelajaran. Siswa diberikan sebuah pembahasan atau masalah sehingga mereka dapat didorong berpikir dan berkreasi dari masalah tersebut. Selain itu, siswa harus dibangun mindset-nya bahwa belajar bahasa Inggris itu mudah dan menyenangkan dengan berbagai kegiatan yang tentunya menyenangkan bagi mereka, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat membekas. Solusi tersebut dapat dikemas dalam sebuah model pembelajaran problem based learning atau yang disebut PBL. Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi dan penyelidikan. Adapun kelebihan dari model pembelajaran problem based learning yaitu yang pertama mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, yang kedua mendorong peserta didik mempelajari materi dan konsep baru ketika memecahkan masalah, yang ketiga mengembangkan kemampuan sosial dan keterampilan berkomunikasi yang memungkinkan mereka belajar dan bekerja dalam tim. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah tingkat tinggi ataupun kritis. Yang kelima, mengintegrasikan teori dan praktik yang memungkinkan peserta didik menggabungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar mandiri. Nah, dari kelebihan tersebut, terdapat pula kekurangan model pembelajaran pada basic learning, di mana itu yang pertama adalah manakala siswa tidak memiliki minat atau siswa berasumsi bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka akan merasa enggan untuk mencobanya. Dan yang kedua, keberhasilan model pembelajaran melalui problem-based learning membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Kemudian yang terakhir, tanpa pemahaman mengapa siswa berusaha memecahkan masalah yang dipelajari, maka siswa tidak akan belajar apa yang ingin dipelajari. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Hairunisa. Untuk solusi permasalahan kedua akan dibacakan oleh Saudari Intan Aprilia kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, untuk permasalahan yang ketiga yaitu di kelas rendah, khususnya di kelas 3. Jadi, guru dapat membuat media pembelajaran sederhana seperti gambar bagian-bagian sekolah dilengkapi dengan nama-nama dalam bahasa Inggris, gambar hewan, atau alfabet. Selain itu, usia anak kelas 3 yang masih dalam tahap operasional konkret di mana belum mampu memahami materi yang disajikan secara abstrak juga dapat teratasi dengan adanya media tersebut. Dalam proses penerapannya, guru dapat menerapkan model picture and picture. Jadi, model pembelajaran picture and picture adalah model pembelajaran yang memanfaatkan gambar atau produk visual lainnya sebagai media pembelajarannya. Model ini mirip dengan example yang mengharuskan siswa untuk memasangkan dan mengurutkan beberapa gambar dalam urutan yang logis. Adapun beberapa kelebihan dari model pembelajaran picture and picture ini, yaitu yang pertama, guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa. Siswa dilatih berpikir logis dan sistematis. Yang ketiga, siswa dibantu belajar berpikir berdasarkan sudut pandang suatu objek kebahasaan dengan memberikan kebebasan siswa dalam praktek berpikir. Yang keempat, yaitu motivasi siswa untuk belajar semakin dikembangkan. Yang terakhir, yaitu siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. Adapun kekurangan dari model pembelajaran picture and picture ini, yaitu yang pertama, memakan banyak waktu, dan yang kedua, munculnya kekhawatiran akan terjadinya kekacauan di dalam kelas. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Intan Aprilia. Baik, untuk solusi permasalahan ketiga akan saya bacakan, yaitu yang berada di kelas tinggi, yaitu kelas 4. Solusi yang dapat ditawarkan yaitu guru harus lebih kreatif dalam membuat proses pembelajaran yang menyenangkan. Guru dapat membuat semua siswa aktif dalam pembelajaran dan memberikan kesan yang berkesan pada ingatan siswa. Solusi tersebut dikemas dalam suatu model pembelajaran running dictation. Model pembelajaran yang cocok adalah running dictation adalah
Strategi yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan mengintegrasikan 4 kemampuan berbahasa sekaligus dan menggunakan gerakan tubuh. Strategi ini mendorong kerja sama tim atau pasangan, memecahkan masalah dan strategi menghafal. Strategi ini menuntut siswa untuk menggunakan mata untuk membaca teks, mulut untuk menyampaikan pesan yang ada pada teks, telinga untuk mendengar dan menulis teks ke dalam secari kertas, dan tubuh untuk bergerak. Running dictation membuat pembelajaran bahasa Inggris lebih menyenangkan dan menarik. Adapun kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah kelebihan dari model ini yaitu menuntut inovasi dan kreatif guru dalam mengajar sehingga siswa lebih termotivasi, giat, dan aktif dalam pembelajaran. Dan kekurangannya yaitu apabila siswa memiliki penguasaan kosakata atau vocabulary yang rendah, maka mereka akan kesulitan menyusun kalimat dan keterampilan berbicara dan menulis. Baik, itu solusi dan permasalahan dari kelas tinggi, yaitu kelas 4. Berikut solusi permasalahan dari kelas tinggi akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Hilal Muhasibi Guntur. Kepada Saudara, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Adapun permasalahan di kelas 6, saya memberikan solusi, yaitu kita dapat menciptakan suatu pengalaman belajar bahasa Inggris yang dapat membekas pada memori siswa mengenai vocabulary. Hal tersebut tidak lain dapat diwujudkan dengan menciptakan sebuah proses pembelajaran siswa yang menyenangkan dan asik bagi siswa. Cahyono dan Widalti 2008 menuturkan bahwa penguasaan kosakata yang baik dapat mendukung penugasan di tiap-tiap keterampilan bahasa. Jadi, kedua aspek tersebut jika dipadukan maka untuk membentuk pembelajaran yang menyenangkan yang berkaitan dengan penugasan kosakata tersebut dapat diwujudkan dengan penggunaan model pembelajaran yang mendukung salah satunya dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Nah, kooperatif tipe Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif dengan siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen dan bekerja sama saling ketergantungan yang positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut kepada kelompok lain. Nah, adapun kelebihan-kelebihan dari kooperatif tipe Jigsaw ini, yang pertama mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengungkapkan ide atau gagasan dalam memecahkan masalah tanpa takut membuat salah. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan sosial, mengembangkan rasa harga diri, dan hubungan interpersonal yang positif. Yang keempat, siswa lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat karena siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menjelaskan materi pada masing-masing kelompok. Yang kelima, siswa lebih memahami materi yang diberikan karena dipelajari lebih dalam dan sederhana dengan anggota kelompoknya. Nah, di samping kelebihan, model ini juga memiliki kekurangan. Seperti yang pertama, prinsip utama pada pola pembelajaran ini adalah peer teaching, pembelajaran oleh teman sendiri, akan menjadi kendala karena perbedaan persepsi dalam memahami suatu konsep yang akan didiskusikan bersama dengan siswa lain. Yang kedua, dirasa sulit meyakinkan siswa untuk mampu berdiskusi menyampaikan materi pada teman jika siswa tidak memiliki rasa kepercayaan diri. Yang ketiga, rekod siswa tentang nilai, kepribadian, perhatian siswa harus sudah dimiliki oleh pendidik. Dan ini biasanya dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengenali tipe-tipe siswa dalam kelompok tersebut. 4. Awal penggunaan metode ini biasanya sulit dikendalikan. Biasanya membutuhkan waktu yang cukup dan persiapan yang matang sebelum model pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. 5. Aplikasi metode ini pada kelas besar, lebih dari 40 siswa, sangatlah sulit, tapi bisa diatasi dengan model team teaching. Baik, adapun kesimpulan dari presentasi kami hari ini yaitu permasalahan yang didapati dalam pembelajaran bahasa Inggris pada SD Negeri 7 Parepare baik kelas tinggi maupun kelas rendah itu masih terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pembelajaran bahasa Inggris, yaitu mulai dari kurang tertariknya siswa pada pembelajaran, kurangnya media dan sarana, kurangnya kemampuan siswa menangkap materi, sampai kurangnya perbendaharaan atau vokabulari siswa. Namun, kami memberikan solusi pada masing-masing masalah yang dirasa cocok untuk mengatasi masalah tersebut secara tepat sasaran dan dirasa sesuai dengan karakteristik permasalahan masing-masing. Mulai dari model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran kooperatif Jigsaw, PBL atau Problem Based Learning, dan lain-lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari hasil observasi kami.
yang dilakukan di SD Negeri 7 Parepare. Mungkin cukup dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.